I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, just on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Febriana dengan NIM 2085. Saya Fitiner Aulia dengan NIM 2056. Saya Risma Nur Kumariah dengan NIM 2057. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tingkat kesehatan bank dari Bank Umum, BPD, dan juga BPR menggunakan metode CAMELS dan juga LBEC. Kalian udah punya rekening belum? Kalau aku sih udah sih di rekening Bank BRI, sama waktu daftar di semester 1 di Unikma kan disuruh buka rekening di BTN ya. Sebelum membuat rekening itu seharusnya dilihat dulu loh tingkat kesehatan banknya. Karena kesehatan bank itu mencerminkan kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasional dan kewajibannya. Maka dari itu kita harus pintar-pintar dalam memilih bank. Nah, di sini seperti Bank Sinarmas, yaitu merupakan salah satu bank swasta yang beroperasi di Indonesia. PT Bank Sinarmas Tbk merupakan anak usaha Sinarmas Multi Arta yang bergerak di bidang perbankan. Perusahaan ini didirikan pertama kali sejak tahun 1989 sesuai dengan Akta Nomor 52 tahun 18 Agustus 1989. Berbicara mengenai tingkat kesehatan bank, di sini akan saya ambil contoh dengan menggunakan metode CAMELS. Yang pertama yaitu kapital atau permodalan. Dari sisi rasio keuangan, CAR Bank Sinarmas pada Juni 2023 adalah sebesar 29,38%. Sedangkan pada akhir semester 1 tahun 2022, CAR Bank Sinarmas sebesar 32,24%. Presentasi CAR ini memang menurun, namun presentase tersebut bisa dibilang sehat dari segi permodalan. Selanjutnya yang kedua yaitu aset. Berdasarkan laporan keuangan BSIM per periode Juni 2023, rasio NPL gross tercatat sebesar 5,96% dari yang sebelumnya sebesar 8,30%. Dalam hal ini, Bank Sinarmas tingkat kesehatannya sudah cukup sehat dari segi aset. Namun, tentu saja Bank Sinarmas harus memecahkan bagaimana rasio ini bisa dinaikkan. Yang ketiga yaitu manajemen. Berdasarkan laporan keuangan periode Juni 2023 dapat diperoleh bahwa rasio NPM pada periode Juni 2023 sebesar 8,72%. Sedangkan pada 2022 sebesar 9,22%. Maka tingkat kesehatan Bank Sinarmas dari segi manajemen dibilang kurang sehat. Selanjutnya yaitu ada earnings atau profitabilitas. Berdasarkan laporan keuangan periode Juni 2023 dikatakan bahwa ROA Bank Sinarmas sebesar 0,73%. Dan untuk periode Desember 2022 sebesar 0,54%. Dari segi profitabilitas berdasarkan presentase ROA Bank Sinarmas tersebut bisa dikatakan tingkat kesehatannya cukup sehat. Yang kelima yaitu likuiditas atau liquidity. Dalam menghitung likuiditas suatu bank bisa digunakan LDR atau loan to deposit ratio. Nah, berdasar laporan keuangan periode Juni 2023 diketahui bahwa rasio LDR itu sebesar 40,60%. Sedangkan periode Desember 2022 sebesar 41,7%. Dari presentase tersebut dikatakan tingkat kesehatan Bank Sinarmas berdasarkan likuiditasnya masih kurang sehat. Yang terakhir yaitu sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap resiko pasar. Sensitivitas terhadap resiko pasar dengan cara pembentukan modal atau cadangan untuk mengcover fluktuasi suku bunga dan nilai tukar sekaligus kecukupan penerapan manajemen risiko lain.
Kalian ada contoh lain nggak dari Bank BPR atau Bank BPD? Saya mengambil contoh dari PT BPR Arta Niaga Solok untuk menilai kesehatan banknya, di mana PT BPR Arta Niaga Solok merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang melayani kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PT BPR Arta Niaga Solok ini menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan, dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Di sini saya menilai kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMELS. Untuk yang pertama yaitu dari faktor permodalan. Pada rasio CAR tahun 2015 sampai 2019 berada di atas standar BI sebesar 8% yang dikategorikan sehat. Untuk yang kedua, faktor kualitas aset produktif berdasarkan rasio KAP PT BPR Arta Niaga Solok berada di bawah 10,35% yang dikategorikan sehat. Untuk yang ketiga, faktor manajemen. PT BPR Arta Niaga Solok untuk tahun 2015 sampai 2017 dinilai kurang sehat, dan untuk tahun 2018 sampai 2019 dinilai cukup sehat. Untuk faktor yang keempat yaitu faktor profitabilitas. Berdasarkan return on asset atau ROA pada tahun 2015 sampai 2019 termasuk dalam kategori kurang sehat. Bank tidak dapat menjaga ROA di atas 1,22%. Faktor berdasarkan biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO pada tahun 2015 sampai 2019 termasuk dalam kategori kurang sehat. Bank tidak dapat menjaga BOPO di bawah 93,52%. Untuk yang kelima, faktor likuiditas. Berdasarkan cash ratio atau CR tahun 2015 sampai 2019, rasio ini termasuk dalam kategori sehat karena berada di atas 4,05%. Sedangkan loan deposit ratio atau LDR-nya pada tahun 2015 sampai 2018 berada di bawah 93,75% dan dikategorikan sehat. Untuk rasio LDR pada tahun 2019 sebesar 95,77% termasuk cukup sehat. Untuk selanjutnya, sensitivity to market risk atau sensitivitas pasar, yaitu resiko pasar yang dilakukan melalui penilaian terhadap komponen modal yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi loss sebagai akibat fluktuasi suku bunga. Nah, teman-teman, kesehatan bank itu juga sangat penting ya untuk kita ketahui saat kita juga ingin melakukan investasi dengan cara membeli saham dari suatu bank. Nah, selanjutnya aku juga punya contoh dari kesehatan banknya Bank BPD dari DKI Jakarta. Bank BPD DKI Jakarta sendiri merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan dengan kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI dan juga Perumda Pasar Jaya. Bank DKI ini sendiri berdiri dan beroperasi sejak 11 April tahun 1961. Bank ini memiliki misi menjadi bank pilihan untuk Jakarta yang maju dan sejahtera. Sebagai upaya untuk lebih memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingannya, visi ini telah ditetapkan sejak tahun 2020. Sebelumnya, untuk menilai kesehatan bank dari Bank DKI ini menggunakan metode RGEC. Yang pertama, ada faktor risk profile dari BPD DKI menggunakan dua metode. Yang pertama NPF dan juga FDR.
NPF dari Bank BPD DKI ini rata-rata tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebesar 3,40%, sehingga masih tergolong sehat. Lalu untuk FDR-nya atau financing to deposit ratio-nya pada tahun 2018 memiliki rata-rata 120,49%, sehingga tergolong tidak sehat. Lalu untuk selanjutnya adalah penilaian kesehatan Bank BPD DKI dengan faktor good corporate governance, di mana predikat BPD DKI tahun 2018 yaitu baik dikarenakan rata-rata GC tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebesar 2,00%. Lalu pada aspek earnings, penilaiannya menggunakan ROE, NIM, dan juga beban operasional pendapatan operasional atau BOPO atau BOPO ya. Di mana hasil ROA rata-rata tahun 2016 sampai dengan tahun 2018-nya itu sebesar 1,56% dengan predikat sehat. Lalu hasil NIM atau net interest margin-nya memiliki rata-rata tahun 2016 sampai 2019 sebesar 6,05% dengan predikatnya sangat sehat dari Bank BPD DKI tersebut. Hasil rata-rata dari BOPO tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 76,65% dengan predikat juga sangat sehat. Selanjutnya yaitu adalah aspek kapital dari BPD DKI. Aspek kapital sendiri menggunakan rasio CAR, yaitu diperoleh rata-rata sebesar 27,97% pada tahun 2016 sampai tahun 2018 dengan predikatnya itu sangat sehat. Sekian penjelasan mengenai tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMELS dan juga RGET. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.